Raise a song on high, the virgin sing her lullaby. Oh, joy, joy, for Christ is born, the babe and the Son of Mary. Dengan hati yang rendah dalam keteduhan, mari kita membawa hidup kita kepadanya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Amen. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices on night divine, oh, night when Christ was born. Hallelujah. Mari kita semua memuliakan Dia. Ada beberapa bagian Alkitab yang akan kita baca pada kesempatan malam ini. Yang pertama di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat 2 sampai ayat yang ke-4. Yesaya 9 ayat 2 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada waktu hari kekalahan Midian. Lalu kitab Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 9 dan 10.
Yohanes 1, 9 dan 10. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, tapi dunia yang dijadikan olehnya, dunia tidak mengenalnya. Lalu pasal yang ketiga 19 sampai 21. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Paradoks Natal, ditunggu tapi ditolak, sisi menyedihkan, kesukaan dan kesedihan, kegagalan memaknai. Bagaimana perjalanan hidup manusia? Menjadi sebuah ironi, terang tapi gelap. Itulah hidup agama. Saudaraku yang kekasih, kejatuhan Adam ke dalam dosa membawa manusia hidup di dalam kegelapan perbuatan dosa, perang, perbudakan, pemberontakan terhadap Allah, menjadi warna-warni yang tidak dapat dipungkiri. Semua manusia gagal. Lalu Alkitab merumuskan kata yang sangat indah. Manusia tidak bisa tidak berbuat dosa, selalu hidup di dalam dosa. Secara positif ia tidak bisa melakukan yang benar, secara negatif ia juga tidak bisa menolak yang salah. Aktif, pasif, ia bersalah di dalamnya karena jauh dari Allah. Ia beragama, tapi dia mencari bukan Allah yang mencarinya, sehingga terjadilah satu kekacauan di dalam kehidupan manusia. Tuhan memilih Abraham, dari Abraham lahirlah Israel. Israel umat kepunyaannya, tapi Israel tidak suka pada bapaknya, tidak suka pada pemiliknya. Ia suka di jalannya sendiri, di kegelapan. Itu membuat ia tidak berbeda dengan dunia. Oleh karena itu manusia yang tidak mampu mengenalnya, bahkan hidup memalsukan terang, itu dikerjakan oleh para imam dalam sepanjang sejarah kisah perjanjian lama. Lalu bapak-bapak beriman, tidak ada yang bisa kita teladani cara hidup mereka, lulu lantak seluruh keseharian mereka. Lihatlah dan terkejutlah. Berikan aku satu contoh yang baik di dalam perjanjian lama, maka akan kutunjukkan kepadamu 10 yang jelek dari sana. Oleh karena itu perjanjian lama menceritakan betapa amat sangat langkanya orang seperti Yusuf, orang seperti Ayub yang tidak tercatat kesalahannya. Tetapi itu pun Ayub meleset dan dia berpikir dia adalah orang yang paling luar biasa. Ketika teman-temannya coba mencela dia, ia menyebut mata bagi orang yang buta, kaki bagi orang yang lumpuh. Tuhan murka kepadanya. Kau pikir kau siapa? Engkau tidak pernah menjadi mata bagi yang buta. Aku Tuhanmu. Sehingga Ayub mencabut seluruh kalimatnya. Dalam tidak tauku, aku berbicara tentang engkau. Padahal Ayub orang yang sangat mengagumkan, bukan? Saya tidak tahu jika Tuhan berdebat dengan kita langsung, datang di hadapan kita, apa yang akan kita katakan? Kita akan telanjang habis di hadapannya. Oleh karena itu manusia di dalam gelap, bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Itulah gambaran Israel. Sehingga sejarah hidup mereka, perang, pertempuran, pecah kerajaan, hancur dua-duanya, dibuang dan menjadi budak, menjadi gambaran ketidakberdayaan, hidup jauh dari sang penciptanya. Karena memang Israel telah membuat hal-hal yang sangat menyedihkan dalam perjalanan kehidupannya. Oleh karena itu saudara-saudaraku, bagaimana terang itu sudah datang, pemeliharaan Allah itu nyata, tetapi gelap yang disukai oleh manusia. Perjalanan dari padang gurun, dari Mesir menuju tanah perjanjian 40 tahun tidak pernah cukup menjadi pembelajaran, saudaraku. Jangan pikir kalau banyak mujizat dunianya akan beres. Tidak kurang mujizat yang Yesus kerjakan, cuma satu hasil yang didapatkan,
tersalib. Tidak kurang mujizat dikerjakannya ketika bangsa itu keluar dari Mesir. 10 tulah meluluh lantakkan Mesir. Tiang awan, tiang api menyertai. Tapi mereka tetap berbuat dosa dan Tuhan memurkainya. Puluhan ribu mati tercatat dalam kitab Bilangan. Ditulah langsung oleh Tuhan. Betapa seriusnya. Tanah perjanjian sudah di depan mata. Tapi fitnah datang. Tanah itu mengerikan. Allah membawa kita pada bangsa yang besar-besar. Dan Allah murka, memutar mereka 40 tahun. Bangsa apa ini? Tidak tahu diri dan tidak tahu terima kasih. Tapi maafkan aku, bukankah kita juga sama? Hanya saja kita punya waktu untuk melihat mereka karena kita membaca kisahnya. Sayangnya kita gagal dan jarang mampu membaca kisah hidup kita. Who am I? Andai kata saja kita punya waktu, maka kita akan jadi orang yang rendah hati. Bisa mengerti orang lain dalam lemah dan kurangnya karena kita tidak lebih baik dari dia, hanya sisinya yang berbeda. Sebaliknya, ketika kita memandang Allah, maka kita akan tertantang untuk terus mengukur diri apa yang sudah kukerjakan baginya, sehingga kita terus berjalan untuk ikut dia dan melayani dia. Manusia tidak pernah puas. Allah memimpin, teokrasi tercipta. Tapi mereka meminta raja seperti bangsa lain. Monarki terwujud. Keunikan keunggulan hidup Israel dalam sistem teokrasi mereka rombak, saudaraku. Mereka menuntut raja sehingga mereka berpindah menjadi sistem monarki. Samuel marah sebagai nabi yang mengerti. Tapi saya suka kalimat Tuhan. Samuel, jangan marah. Bukan engkau, tapi akulah yang ditolaknya. Kadang saya mulai melihat dan berteriak kepada Allah. Banyak hal yang mesti dikerjakan, tapi lebih banyak perdebatan yang dilakukan orang di dalam kehidupannya. Terlalu banyak diskusi dan pembicaraan, tapi terlalu sedikit karya yang kita hasilkan. Ini menjadi kengerian yang memerangkap kita, saudaraku yang kekasih. Itulah Israel juga dalam perjalanannya. Sehingga mereka meninggalkan Allah, menyingkirkannya dari sistem pemerintahannya. Saya kalau membandingkan itu dengan doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu. Kadang saya pikir miris, dulu kerajaannya ada menyertai, kita usir dia. Beri kami raja, no God. Bukan Allah itu yang jadi raja. Beri kami raja seperti bangsa lain. Sehingga doa, datanglah kerajaanmu, mengacu nun jauh ke sana, nanti second coming. Akankah doa kita adalah doa bermutu, dan dia mendengarnya lalu menatap, aku mendengar doamu. Atau dia akan berkata, aku tidak suka doamu, karena engkau hanya mengucapkan, tapi tidak pernah hidup di dalamnya. Oleh karena itulah saudara-saudara, ini menjadi satu hal yang menjadi penting untuk kita pikirkan. Terang keagamaan manusia, membawa manusia makin hidup dalam kegelapan. Karena konsep Taurat yang diberikan, membuat mereka bersembunyi di dalam Taurat itu. Itu sebab iman dihardik Allah. Imam adalah perwakilan manusia dalam mengaku dosa kepada Allah. Maka kalau kita bikin dosa, pergi ke imam. Imam bikin korban bakaran. Tapi imam yang menjadi wakil kita dibenci oleh Allah. Imammu makan suap, imammu mengadilkan dan mengabaikan hak-hak janda miskin. Imammu jahat. Itu teriakan para nabi. Lalu kalau imam wakilku menghadap kepada Allah itu jahat, bagaimana hidupku? Bagaimana hari-hariku? Maka aku pun mulai meniru imamku, dan aku berbaju agama yang begitu luar biasa, tapi hidupku jauh dari ketetapan kehendak Allah. Saudara-saudara, kalau kita mau memikirkan sedikit serius, maka kita akan menemukan betapa sebetulnya hari-hari kita penuh dengan kegagalan. Di dalam hidupku, panggilanku sebagai pendeta, terlalu mudah bagi saya berkhotbah supaya banyak orang suka mendengarnya. Tidak sulit. Saya punya kemampuan retorika. Saya pemain drama. Saya bisa membuat anak-anak sekolah minggu saya menangis, dan kapan mereka tertawa. Dan dulu saya senang sekali dengan hal itu, karena kupikir itu adalah keunggulan. Tapi makin hari makin kupikirkan, biarkanlah orang menangis karena engkau ya Tuhan, bukan karena kemampuanku memainkan emosinya. Biarkanlah mereka bersuka karena engkau ya Tuhan, bukan karena aku membuat mereka tertawa. Karena senang dan bahagia dua hal yang berbeda. Sayang, kita terlalu banyak senang, tapi tidak pernah mengecap
bahagia. Atau kalaupun mengecap 1 bahagia, 100 senang kita. Dan kita berpikir kita dekat Tuhan. No. Itu sebab kita perlu untuk memikirkan, merenung ulang bagian-bagian ini, saudara-saudaraku. Terang ada di dalam dunia. Janji akan terang, bahwa terang itu akan datang pada bangsa yang berjalan dalam kegelapan, digenapi. Maka nubuat Yesaya digenapi dengan kedatangan Kristus. Terang itu sedang datang dan sudah datang. Sebuah proses yang bergerak, saudara. Oleh karena itu, terang menjadi nyata, digenapi di dalam Kristus. Dia menyapa dunia. Saudara, di dalam Kristus itu ada hal 5K. Kristus K5 ya. Kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan, kedatangan kedua kali. 5 ini mesti bisa kita bedakan. Ya. Kita mesti mampu membedakan ini. Sehingga ketika Natal kita mesti betul-betul mampu mendalami dulu dalam hari raya gerejawi. Apa sih Natal itu? Saya paling sulit kalau khotbah di luar. Karena nanti tema yang mereka minta sebetulnya tema itu lebih pas. Waktu Paskah atau mungkin Jumat Agung. Tapi memang sudah sporadis. Ya. Sehingga memang akhirnya kita kehilangan momentum mendalaminya. Terlalu melebar. Ya. Entah sudah berapa kali saya mendengar Amazing Grace dalam beberapa pelayanan Natal saya. Dan rata-rata sekarang saxophone menjadi salah satu hal yang luar biasa. Karena memang sangat mengharu biru ketika mendengar lagu itu. Ya. Saya memimpin beberapa Natal. Lalu saya dengar, luar biasa. Hanya saya selalu merenung, apakah kita tidak sabar menunggu Jumat Agung untuk kita bisa menyanyikan itu, untuk bisa kita merenung itu. Karena Natal kita tidak pernah menyambutnya. Natal tidak ada kesaksian aku menerima dia. Natal tidak ada kesadaran akan cinta kasihnya. Ingat itu, Natal adalah penolakan kita. Sekelompok kecil gembala menyambutnya, tapi imam tidak ada di sana. Majus datang, kafir, bukan orang beragama. Saya mau mengajak kita selalu merenung Natal kembali. Air mata, dan air mata. Sayang, Natal memang sudah diwarnai tawa, dan tawa. Karena jadi pesta. Sehingga kita kehilangan kesempatan memikirkan ini. Pada waktu bercermin di Natal, kita akan melihat diri kita. Saya salah. Saya menolak. Lalu Jumat Agung kita menangis. Why you chosen me? Sehingga di kematianmu kau pilih aku. Why God? Aku tidak punya jawaban. Maka waktu di Paskah aku berteriak, ini hidupku, bukan aku lagi, tapi untukmu ya Tuhanku. Lalu akan menggebu-gebu sampai dia datang kembali. Tidak takut aku mati karena dia sudah bangkit. Bagiku mati jelas, pergi mengikut dia ke surga yang mulia. Terang itu sudah ada di dunia. Tapi ingat, dalam Natal manusia tidak mengenalnya. Itu kesaksian Yohanes. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, dunia yang tidak mengenalnya sebagai terang karena memiliki apa? Terang yang sejati dia tidak tahu, tapi dia rasa dia terang. Maka makin gelaplah manusia karena terang manusia adalah gelapnya. Itu sebab Yesus pernah berbicara, bukan? Kalau engkau gelap dan engkau menyebut terang, betapa gelapnya gelapmu itu. Saya suka kalimat Tuhan Yesus. Itu melululantakkan seluruh agama, saudara. Saya selalu berpikir saya baik. Saya lebih baik dari banyak pendeta lain. Saya pergi ke Kalimantan, saya pergi ke Papua. Saya tidak mau sayang hidup saya tidak sayang tenaga saya tidak sayang uang saya untuk melayani. Tetapi demi Tuhan yang hidup, terlalu banyak hal yang lemah dalam diriku. Membuat aku harus belajar jujur, membicarakan apa yang diinginkannya, sekalipun itu mencabik-cabik hidupku sendiri. Saya seringkali tidak mampu terlalu sabar untuk istri dan anak-anakku. Saya rasa saya punya kebenaran. Tapi kadang saya juga lupa. Dan saya berpikir, saya yang membuat segala-galanya. Lalu saya mau semua orang berterima kasih kepada diriku ini. Miris ya?
berapa sulitnya mendekati sang terang itu dengan terangnya dia. Betapa sulitnya menjadi benar dengan benarnya dia. Kita benar karena kita membenarkan diri. Kita terang karena mewarnai berbagai terang yang palsu. Itu yang kita sebut ritual agamawi. Orang-orang Farisi selalu menepuk dadanya. Aku Farisi, bukan pemungut cukai. Dihinanya pemungut cukai, sesama manusia berdosa. Tapi dia rasa pemungut cukai berdosa, aku tidak. Pemungut cukai gelap, aku terang. Ya Tuhan, 1 minggu aku puasa 2 kali. Perpuluhan aku tidak pernah lalai. Persembahan selalu kuberikan. Tapi surga menatapnya dan berkata, aku tidak suka engkau. Engkau gelap. Lalu yang mana terang itu? Ketika gelap mengaku gelap, itulah terang. Si pemungut cukai berkata, ya Allahku, begitu. Enggak berani dia. Dia tunduk kepala. Ya Allahku, ampunilah aku orang berdosa ini. Ketika gelap menyadari gelapnya, teranglah dia. Ketika gelap berpikir terang, sesatlah dia. Dan engkau tahu kesesatan itu terlalu mudah. Ada di mana? Di dalam gereja. Tidak heran kalau Alkitab berkata, banyak dipanggil, sedikit dipilih. Saya tidak suka mendiskon kebenaran firman Tuhan. Saya lebih suka, banyak orang tidak suka dengan khotbah saya. Tapi saya tidak akan mau mendiskonnya. Karena itu setiap saudara yang belajar bersama-sama, mari kita terus maju. Makin mengerti, makin memahami, makin mengenali. Sehingga dengan demikian, terang Kristus itu membongkar kedok agama yang disukai manusia sejak dulu kala. Seperti Farisi yang bangga dengan nilai-nilai agamawinya. Seperti imam yang merasa selalu suci, tapi Tuhan menghardiknya. Matius 22 itu sangat keras, 23 sangat keras sekali. Hei kau imam-imam, kau tidak masuk surga. Itu kalimatnya keras. Tapi jahatmu, kau pun menutup pintu surga. Kaulah terang yang paling gelap itu. Oleh karena itu saudara, kita kembali. Natal itu kita nggak mampu. Bahkan ketika Kristus datang, sudah melayani, akhirnya kita nyalibkan dia. Mana ada yang berterima kasih Natal? Kecuali orang awam yang bernama gembala. Atau si kafir Majus yang kembali ke negaranya. Mereka bukan bangsa pilihan. Karena itu saya tidak heran kalau Yesus berkata, yang terdahulu akan jadi terkemudian. Yang terkemudian bisa menjadi terdahulu. Hati-hati. Saya pendeta belum tentu saya lebih baik dari kalian. Dan kalian sebagai umat jangan meranggapan bahwa saya harus lebih baik dari kalian itu sudah mesti. Lalu kalau kalian jahat boleh saja. No. Bertandinglah supaya kalian lebih baik. Bahkan bisa lebih baik dari pendeta. Karena memang itu yang Tuhan mau. Oleh karena itu dimanapun kita ada, apapun yang kita gumuli, apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah dengan kesukaan hati kita. Sehingga apa yang kita jalani, kita boleh menjalani dalam hari-hari hidup kita. Manusia sejatinya membenci terang. Terang yang disebut manusia adalah terang agama. Itu terang yang palsu. Ritual minus spiritual. Memuji Allah, tapi Allah tidak suka dengannya. Yesaya menubuatkan bangsa Israel sebagai yang dibenci Tuhan. Lalu Yesus mengucapkan kalimat itu kembali dalam Matius pasal 15 ayat 7-9. Apa kata Yesus? Percuma bangsa ini beribadah padaku. Dengan mulut bibirnya mereka memuji-muji aku, padahal hatinya jauh dari aku. Aku benci kepada puasanya. Waduh, aku benci kepada ibadahnya. Wow, aku benci kepada perpuluhannya. Lalu apa yang Allah suka? Ia suka terang yang sesungguhnya. Apa terang yang sesungguhnya? A untuk A, B untuk B. Jangan manis senyummu padaku, tapi hatimu menusuk dadaku. Itu sebab pendeta juga tidak gampang. Kita lagi nggak enak perasaan, salam kalian mau nggak mau tersenyum. Nggak tersenyum kau ngomongin. Kalau jujur saya, ini loh muka aku lagi kenceng, pasti kamu marah. Akhirnya kau paksa aku menipu. Kutipu kau. Lalu kau suka ditipu. Maka dua-dua penipu. Itu sebab susah kita masuk surga kalau begini terus ya. Yuk belajar. Yuk.
belajar berani benar. Tak mudah, tapi harus kita jalani dalam pergumulan hidup kita. Oleh karena itu tiap kali Natal, pada waktu saya menyiapkan tema demi tema demi tema, nggak gampang saudara. Karena kalau asal saya bisa lompat sana lompat sini, tapi saya cuma mau mengunci di seputar kelahiran ini. No easy. 40 tema Natal, betul-betul seputar itu kita sudah buat. Saya lihat lingkar ke belakang antara nubuat penggenapan, sedapat mungkin saya titiknya lihat. Biblicalnya, historicalnya. Gak sederhana. 70 tentang salib, betul-betul salib. Momentumnya, pergumulannya. Tapi kalau bukan Paskah, bukan Jumat Agung, bukan Natal, lagu apapun bisa kita kumpulkan di sana. Karena itu lagu Kristen yang kaya raya, bukan? Tapi kalau mau mengingat momentum Hari Raya Gerejawi, dekatilah, renungkanlah. Maka kita akan tersentak. Andai kata aku punya penginapan pada waktu Maria datang, dengan jujur harus kukatakan, pintu rumahku, penginapanku pun tertutup baginya. Karena bagiku lebih penting orang membayar mahal daripada dia yang tidak bisa bayar itu. Mau Yesus, mau Mesias namanya itu. Bagaimana aku tahu dia? Imam saja tidak tahu. Bagaimana aku kenal dia? Tak satu pun yang datang. Kalau gembala datang, bagaimana aku mau percaya sama gembala? Gembala itu kelas bawah. Ada orang pintar Majus datang, Majus itu kan kafir. Bagaimana aku yakin dia betul? Tidak ada yang bisa menceritakan Natal itu betul. Tidak ada yang bisa membuktikan itu. Tidak cukup argumentatif. Maka aku tempatkan diriku menolaknya. Dan aku pun merenung, iya, seringkali kita salah dalam hidup ini. Manusia memuji dan melayani Allah, tapi sayang, ia memakai kebenaran duniawi. Aku sudah berkorban, aku sudah memberi uang, kenapa aku tidak dihormati? Aku sudah letih, aku sudah capek, kenapa aku tidak dihargai? Ya. Saya kalau pergi di Kalimantan, lalu guru-guru salah, saya marah setengah mati. Sesudah saya marah-marah, saya tidak terima mereka seperti itu. Saya sudah kerja capek-capek. Ya. Lalu mereka diam. Malam saya masuk kamar. Dan itu selalu jadi pemikiranku. Doaku malam itu, Tuhan, aku marah sama mereka. Karena aku rasa aku kerja, berkeringat. Sakitku pun tidak aku pedulikan. Tapi mereka ini kadang-kadang kurang baik. Tapi lagi doa gitu, saya rasa saya salah. Dan saya pun makin tersentak. Apalah bedaku dengan mereka seperti aku kepada Kristus Tuhanku. Sama aku lebih parah lagi. Kawan-kawanku yang kerja kurang baik itu, pendosa. Sama, aku pun pendosa. Kalau dia salah, masuk akal lah, wong sama-sama pendosa. Tapi aku si pendosa ini di hadapan Sang Suci, ku tinggalkan dan tidak kuhargai dia. Bukankah itu jahat sekali? Yuk kita mulai pikirin baik-baik. Jadi aku merasa aku jahat di situ dan aku fail. Kenapa saya kalau pergi sana saya suka pergi ke dapur, duduk sama mereka ngobrol di dapur. Saya pergi tempat security, duduk sama security lalu ngobrol sama mereka. Posisi saya pendiri, saya pembina terlalu tinggi. Tapi saya mau belajar menikmati ke bawah. Tapi kadang-kadang kita terjebak juga di situ. Karena rasa puas diri. Aku lebih mau ke bawah dari orang lain. Gila ya. Apapun kita bikin, godaan setan itu selalu datang. Kalau anak-anakku di sekolah itu duduk lalu ajak ngobrol, Pak boleh ngomong nggak? Lalu mereka sharing, aduh. Berapa kali mereka sharing dan saya nangis. Karena saya tidak tahu persoalan mereka. Tuhan sudah tolong mereka. Saya cuma khotbah, mereka dengar saya dikuatkan pagi. Mana aku tahu itu?
Habis khotbah selesai, saya sekarang tambah waktu 3 hari 1 minggu, saya pulang kok. Saya tidak tahu banyak bahwa Tuhan kerja untuk mereka. Bolehkah aku tepuk dadaku bahwa khotbahku merubah mereka? Bolehkah aku tepuk dadaku bahwa aku sudah menolong mereka? No. Tuhan yang tolong mereka. Tuhan pimpin mereka. Dan aku bisa jadi sampah di sana. Karena bisa jadi mereka mendengarkan dan diberkati. Lalu aku menepuk dada dan dibuang oleh Tuhan itu. Bukankah itu para imam? Karena itu yuk saudara-saudara, kita mulai pelan-pelan terus memikirkan bagaimana kita berhati-hati dalam keberagamaan kita. Karena kita seringkali jadi orang beragama tapi tidak bertuhan. Agama, atas nama agama, satu agama membantai orang lain. Tuhan ada di pihak kami, lalu bacok orang lain. Lalu kita bilang agama itu jahat. Apa kau pikir Kristen itu baik? Ya. Di Serbia, orang Kristen membantai orang Muslim. Bajingan tengil. Engkau tahu di Afrika Selatan? Engkau tahu di Inggris? Engkau tahu khususnya di Amerika ketika apartheid itu dikumandangkan? Orang kulit hitam itu seperti binatang diburu. Sadis. Itu orang Kristen. Ketika Eropa masuk ke Amerika mengejar-ngejar orang Indian, mereka pakai kalung salib pun bisa nembak orang. Habis itu mereka gereja, lalu bilang Tuhan sudah menolong kita menang perang. Begitukah Tuhan mengajarnya? No. Belanda memakai agama Kristen untuk datang ke Indonesia. Buruk. Untung Zending segera sadar dan kemudian melapis duanya. Tapi citra itu sudah tercoreng. Engkau boleh membaca sejarah seluruh. Berapa banyak mereka dengan motif uang memakai agama untuk menaklukkan orang. Sehingga kita dibodoh-bodohi. Kristus tidak seperti itu. Ia mengangkat harkat diri kita. Kristus lain. Ia memberikan bahkan hidupnya untuk kita. Dia tidak mengambil dari kita. Tapi agama jahat. Kami pendeta pun seringkali jahat. Mengambil dari umat apa yang menguntungkan diri kami. Sehingga khotbah kita seringkali tidak cocok ya. Kasihi orang miskin. Mana sempat kita mengasihi orang miskin? Lah yang kita pikirkan terus adalah bagaimana saya kaya raya. Ya. Mana sempat kita memikirkan orang-orang susah di sana? Bahkan kita jual orang susah. Mari kita tolong orang susah. Lalu semua orang kumpul uang, anggap 500 juta, dikasih 100 juta orang susah. 400 juta kemana? Upah pendeta. Banyak orang yang sudah marah di Kalimantan, lalu teriak sama saya, Pak, itu mereka foto-foto begini-begini. Orang Papua sekarang, kalau sudah gereja mereka agak ruwet, paling nggak mau foto. Jangan foto-foto, Pak. Karena dia tahu bakal dijual. Kalau mau foto, bayar dulu. Dia sudah mulai pintar. Tapi pintarnya sama juga dosanya. Kita kacau, dia kacau. Kita merusak semuanya. Saudara-saudara, turunlah ke desa dan tercenganglah. Jangan kau pikir pelayanan seperti yang kita kerjakan minggu lepas minggu. Banyak di antara kalian ini yang bebas dari kuman gereja karena cuma datang dan pulang, sehingga kalian steril dari isu. Bahkan kau bebaskan dirimu, saya tidak mau terlibat, saya tidak mau susah. Itu kejahatan juga. Itulah namanya terang tapi gelap. Ke gereja tapi tidak bertanggung jawab. Pak, kalau di gereja nanti jadi ribut. Memang itu gereja. Jangan kau pikir ada gereja yang baik-baik. Kalau gereja Pak Bigman baik ya Pak, omong kosong itu. Sama saja. Di tempat saya juga nggak baik. Ya, entah aku nggak baik, entah nanti majelisnya, entah yang lainnya. Selalu ada itu. Jangan kau berharap datang ke satu gereja malaikat semuanya. Ingat, kalaupun malaikat itu terang, karena memantulnya itu, kebetulan kena senter. Aslinya itu hitam pekat itu. Itu gereja. Saya senang ada banyak anak-anak PA datang. Mereka tahu saya. Saya berusaha untuk konsisten dalam mengajar. A ya A, B ya B. Saya mau belajar jadi terang yang terang.
Nggak gampang. Saya sering kali terang yang terang kalau di kumpulan anak PA aku, terang yang terang kalau di gerejaku, tapi terang rada gelap kalau di rumahku. Selalu ada area-area di mana gelap itu tak, tak. Miris ya? Berapa pentingnya kita berhati-hati, saudara. Karena itulah kita perlu betul menjaga diri kita. Beragama, jangan sampai tidak bertuhan. Berkata benar, tapi bertindak salah. Itu sangat menyakitkan. Yesus mengkritik para Farisi dan imam-imam. Dia bilang sama muridnya, dengarkan apa kata mereka, tapi jangan tiru kelakuannya. Semoga kau orang bisu yang tidak bisa bicara, atau orang gagap yang sulit ngomong, tapi hidupmu benar. Tuhan memberkatimu. Daripada kau pintar ngomong, hidupmu salah. Omonganmu yang benar itu yang membawa kau ke neraka sana. Loh, kan omongan saya benar, Pak. Ya, kelakuanmu itu yang nggak benar. Maka kau sudah membunuh terang itu, menggelapkannya dengan kelakuanmu yang tidak benar itu. Miris ya? Ini nggak gampang, saudara. Oleh karena itu mari kita memikirkan bagian-bagian ini. Terang tapi gelap, semangat agama yang banyak, yang menjebak karena memperdaya gereja yang merasa benar dalam salahnya. Ironis, tapi memang terang kita gelap. Itu sebab kita menyalibkan dia, karena kita tidak suka terang itu mengganggu kenikmatan gelap kita yang kita sebut terang kita. Itu sebab kita salibkan dia, karena dia mengguncang kemapanan sistem gelap kita dalam beragama. Itu sebab kita salibkan dia, karena kita tidak suka dia menelanjangi diri kita. Imam-imam itu marah, salibkan dia. Dia sudah mempengaruhi banyak orang lain. Jangan sampai dia merusak sistem agama kita. Salibkan dia. Setuju. Engkau tahu kapan imam bisa sepakat? Kau tahu kapan pendeta bisa sehati? Kalau mau menyalibkan Yesus, semua sehati. Tapi kalau mau kerja benar, susah sehati. Itu sebab saya selalu berjanji, ya Tuhan tolong aku. Kalau sampai tinggal sendiri, akan kujalani pelayanan itu. Saya tidak peduli berapa yang bisa kuselesaikan. Aku hanya tahu dalam pelayanan apa yang ada aku lakukan. Kalau kau kasih aku uang 10 perak, aku kerja 10 perak. Tidak akan kujadikan itu 25 perak. Hanya untuk memulai kerjaan. Tuhan tidak pernah minta angka pada kita, bukan? Beri dengan apa yang ada padamu. Itulah terang sejati. Jangan kamuflase sehingga 10 kau sulap jadi 20, lalu 20 kau berharap terangmu terang benderang. No. Waktu kau memanipulasi itu, kau sudah jadi gelap itu. Kau sudah terima upahmu. Dan kau tidak akan dapat apa-apa di sana. Kan kita nggak mau itu, saudara. Terang itu datang, kita tidak mengenalnya. Ketika kita khotbah seri pertama ditunggu tapi ditolak. Orang-orang Israel selalu bilang, Hosana, Hosana. Ya, Mesias datanglah. Itu permohonan spesifik. Itu bukan kalimat abal-abal. Sehingga pada waktu Yesus naik ke keledai, mereka bilang, Hosana. Lalu mereka padu dengan Mazmur. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mereka betul sekali menunjuk Yesus itu Hosana itu. Tapi besoknya mereka salibkan dia. Salibkan dia. Terang tapi gelap. Gembala bersuka, malaikat menyanyi. Damai di bumi bagi yang berkenan padanya. Tapi semua orang tertidur lelap. Imam pun berlaku jahat, ditunjuknya pada Majus, tempat kelahiran Kristus. Tapi dia sendiri tetap tinggal di istana. Dia tidak pernah pergi ke Bethlehem. Terang itu datang, menerangi dunia. Tapi dunia tidak mengenalnya. Karena dunia punya terang yang gelap. Gelap yang terang. Terangnya beda dengan terang Kristus. Sehingga perilaku agama tetap, tapi Kristusnya ditolak di sana. Inilah pergumulan kehidupan kita. Sehingga semua kita perlu sekali untuk berhati-hati bagaimana menjalani hari-hari kita.
Kita perlu bertanding. Kita perlu berkelahi. Jangan cengeng sebagai orang Kristen. Kalau kau mati, matilah terhormat. Mati mencintai Dia. Tidak mengapa kau mati umur muda. Tidak persoalan kau mati umur tua. Tapi persoalan pada waktu kau mati, kepada siapa kau berpegang. Terang itu kan. Jangan pernah lagi mau membangun terang menurut ukuran kita. Supaya dunia yang memang gelap tertipu dengan terang kita. Saya selalu suka contoh ini. Dan saya mau saudara coba memperhatikan. Ketika malam gelap, lilin kita nyalakan satu. Saya mau tanya, ruangan ini gelap, saya nyalakan lilin. Terang atau tidak? Halo? Maka lilin itu memberi terang? Lilin itu terang ya? Besoknya jam 12 siang matahari terik. Sesudah bersinar, saya nyalakan lilin. Tambah terang tidak? Hah? Jadi lilin memberi terang apa tidak? Halo? Jadi sebetulnya lilin ini terang apa bukan sih? Halo? Terang kalau gelap. Tapi tidak pernah terang kalau ketemu terang matahari. Karena itulah terang Kristus. Dekat Kristus kita penjahat semua. Tapi kalau kau ke penjara, kau orang paling baik. Miris ya? Hidup kita ini bahaya sekali. Karena itulah perlu kita hati-hati, saudaraku. Biar kita menggumuli hari-hari kita. Menjalani perjuangan kita. Hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Ya. Kita punya kebaktian, selalu memang kita bikin unik. Ini malam perenungan, bagaimana kita mencermati diri. Besok kita kebaktian, ya, lebih banyak tepuk tangan. Ya, tadi saudara-saudara terlalu bersemangat, belum merenung daripada tepuk tangan semua tadi. Ya. Kita perhatikan, kita nikmati. Kemudian kita jalan. Lalu kita ada Jumat Agung, menemukan karya salib itu. Kita perjamuan kudus, lalu Paskah, kita lakukan subuh. Banyak orang yang masih tidur dan tidak mau bangun jam 5 pagi. Maka tahulah kita, siapa yang ke surga, siapa yang tidak. Kemudian hari kenaikan, kita mengapresiasi sebuah lagu. Salah satu tadi yang dimainkan saxophone, Amazing Grace. Kita pernah angkat untuk meneropong pergumulan si kapal pendosa yang bertobat itu. Dan kemudian setia melayani Tuhan. Dia bisa bikin lagu, dia bikin. Maka lahirlah Amazing Grace. Saya tidak bisa bikin lagu, saya bisa bikin sekolah. Saya bikin sekolah. Maka saya tahu diri, saya tidak ikut nyanyi di sini. Tadi saya juga susah ikutin mereka, suaranya terlalu bagus. Ya. Kita tidak bisa ikut mereka tadi nyanyi. Apa? Bagus. Mereka improvisasi. Berapa kali saya salam dulu. Daripada salam mendingan aku diamlah. Keren. Bagus. Tapi itu bukan talentaku. Aku bisa berkhotbah. Maka aku tidak pernah berhenti belajar. Aku tidak akan pernah mengulang khotbah. Itu sebab setiap catatan saya tulis nih. Selesai semua, sobek buang. Kenapa dibuang Pak? Kan data itu bagus. No, waktuku sudah tiba. Buang, besok khotbah belajar lagi. Dan aku bersyukur pada Tuhan yang baik. Menambah-nambahkan hikmat pada diri. Dan aku percaya Dia juga baik untukmu. Masa iya terang itu tidak bisa menerangi kita? Pertanyaannya sederhana. Maukah engkau menginvestasi waktumu untuk membaca dan belajar firman-Nya? Maukah engkau menginvestasi waktumu untuk berdoa sungguh-sungguh? Tidak hanya untuk dirimu, bagi banyak orang susah. Tetapi kalau kau sudah berdoa, jangan berhenti. Pergi dan berbagilah. Percuma engkau berdoa kalau engkau tidak pernah berbagi dalam hidupmu. Percuma engkau berpuasa kalau engkau tidak bermakna di lingkunganmu. Buat hidup ini sederhana. Kapan kau bisa berbuat baik? Itu anugerah ilahi, kesempatan manis. Berbuatlah baik, supaya terang itu kelihatan makin terang, makin terang, makin terang. Engkau suami istri yang hadir hari ini, malam ini. Coba istri-istri lihat suamimu. Lihat, siapa yang suami istri? Coba kau lihat suamimu, itu terang apa tidak?
Jangan kau bilang, Pak saya bisa lihat, saya tidak tanya itu. Menurutmu suamimu itu terang apa enggak sih? Ya terang lah karena di sini. Dan mana berani kau bilang gelap, paling kalau nanti udah itu takut dimarahin suami, kau telepon aku. Pak sesungguhnya suamiku gelap. Biasalah saya hafal jemaat ya. Tadi kau bilang sama suamimu, dia terang. Ya Pak di depan dia, Pak ini uang belanja. Tapi Bapak mesti tahu, tolong doakan supaya suami saya berubah. Saya banyak istri minta tolong supaya suami berubah. Lalu saya tanya kenapa? Suamiku begini. Oke, saya mau tanya kau bagaimana? Aku sebetulnya belajar Pak, mau terus taat, mau terus perhatikan. Kalau dia marah kau ngelawan gak? Ya ngelawan sih Pak, habis lama-lama gak tahan juga. Terus kalau kau ngelawan sekali, 2 kali ngelawan lagi. Ya terus Pak kalau dia keterusan. Lalu katanya kau lempar pakai apa dia? Apa vas bunga. Habis Pak dia mukul. Jadi siapa yang perlu didoakan? Suamiku Pak, salah kau. Kau pun perlu didoakan. Karena kita belum seperti Kristus. Saya suami yang terang tidak. Saya juga nggak sabar kalau istri saya bantah saya omong. Saya mau dia dengar saya omong. Tapi jahatku kalau dia ngomong, kalau boleh jangan ku dengar. Nah, itulah aku. Terang, kadang gelap. Terang, kadang gelap. Lalu berdoa, Tuhan tolong. Jadi doa saya itu kalau malam, nggak pernah. Doa yang paling penting itu cuma pengakuan dosa. Supaya hidup terus makin baik, sehingga kita tidak terjebak. Karena itu pulang. Catat berkat Tuhan dalam hidupmu. Tapi catat pula apa yang kau kerjakan untuk dia. Berapa lama yang kau jadi Kristen? Berapa lama yang kau sekolah? SD, SMP, SMA, S1, engkau kelihatan berkembang luar biasa. Bagaimana Alkitabmu? Saya khawatir bahwa makin hari kamu makin ngerti. Karena makin banyak sebetulnya kita, makin gelap. Karena Alkitab kita terjemahkan seperti yang kita mau. Bukan Tuhan mau. Karena yang Tuhan mau kita tidak suka. Yang kita mau, yang kita suka. Kenapa? Dia terang yang sejati itu. Sementara kita terang palsu itu. Terang palsu itu tidak suka terang yang sejati. Karena menelanjangi kepalsuan. Maka dia terus makin membalutnya. Cuma satu, dilawannya terang yang sejati itu. Dia tidak pernah bisa mengalahkannya. Tapi dia pikir dia bisa menipunya. Padahal itu cuma jalan ke penghukuman yang kekal. Itulah para imam. Semoga kita tidak di sana. Menghabiskan waktu melayani. Hanya untuk mau bercerita kita terang. Tapi di ujung jalan, Tuhan tidak menerima dan berkata, engkau ke sebelah, engkau bukan hambaku yang baik. Semoga kita merenung dengan baik-baik bagian ini. Memikirkan dengan sungguh-sungguh dan hidup seperti apa yang dia mau. The mountains in reply, echoing their joyous strain.